Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pecinta dan penikmat kurma 1446 Hijriah rahimakumullah. Menarik kalau kita kupas tentang hudan linnas. Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan sebagai petunjuk hidup dan pembeda antara hak yang nan-nya batil. Pecinta kurma rahimakumullah, kalau kita cermati dari ayat yang telah kita sampaikan di atas tadi, ini sangat memberikan inspirasi kepada kita, sungguh memberikan ketenangan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Quran memberikan jalan kepada kita untuk hidup di dunia. Bagaimana bisa kita hidup di dunia ini menjadi manusia yang bertakwa, tentunya pada akhirnya bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kita ambil contoh sederhana tentang logika dalam kehidupan. Seperti kita menuju kepada sebuah tujuan. Anggaplah kita mau pergi ke Jakarta atau mau ke Banjarmasin. Tentu kita harus mempelajari mobil apa yang harus kita naiki, supir mana yang harus kita pilih. Tentunya untuk mencapai kepada sebuah tujuan yang kita maksud, tentu tidak terlepas dari dua masalah ini. Pertama, supirnya yang tidak mabuk, supirnya yang bagus, supirnya yang baik. Nah, kemudian mobilnya juga tidak bermasalah. Sehingga tujuan kita akan bisa tercapai kepada maksud yang akan kita maksudkan. Sebagaimana halnya kalau kita punya supir, ya, untuk pergi ke sebuah tujuan, tapi supir yang kita bawa ini supir yang bermasalah, supir yang mabuk, tentu tidak akan bisa menyampaikan kepada sebuah tujuan yang kita maksud. Begitu pula mobil yang akan kita kendarai, kalau mobilnya bermasalah juga tidak akan bisa sampai kepada tujuan. Namun bisa sampai kepada tujuan, tentu dua permasalahan ini harus benar-benar kita pahami. Yang pertama, supirnya yang baik, kemudian mobil yang kita kendarai juga mobil yang baik, pasti akan sampai kepada tujuan yang kita maksud. Begitu juga dalam kehidupan kita. Apa maksud dan tujuan kita dalam kehidupan ini? Tentu adalah untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Untuk mencapai kepada tujuan bahagia di dunia dan di akhirat, tentu lewat proses dalam kehidupan. Sebagaimana yang Allah tuntunkan kepada kita, sebagaimana Allah tunjukkan kepada kita yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahum lakum aduwwum mubin. Untuk mencapai kepada sebuah tujuan hidup, tentu kita harus menjalankan Islam dengan secara kafah, baik itu dalam hidup bernegara, bermasyarakat, bahkan berindividu, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, peradilan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Semua harus mengacu kepada tuntunan Allah, yakni adalah Al-Quran. Semua harus terikat dengan ajaran Islam. Kalaupun kita tidak mau dengan ajaran Islam, dengan syariat Islam, tentu cita-cita yang akan kita inginkan tidak akan pernah tercapai. Tentu tujuan itu tidak lain adalah tujuan yang sangat mulia, yakni kehidupan bernegara dan berbangsa, kehidupan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pecinta dan penikmat kurma rahimakumullah, apakah mungkin kalau sekiranya kalau kita tidak kembali kepada Islam,
tidak kembali kepada ajaran Islam secara kafah akan bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia? Baldatun tayyibatun wa rabbun kafur? Tentu tidak. Karena Allah sendiri yang akan berjanji. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Selagi kita umat Islam mau kembali kepada ajaran Islam secara kafah, Allah akan memberikan sebuah kepastian, sebuah janji yang tidak akan pernah Allah ingkar. Kehidupan yang adil dan makmur. Baldatun tayyibatun wa rabbun kafur. Pecinta dan penikmat kurma rahimakumullah. Kalau kita saksikan kehidupan sekarang ini, sungguh jauh sekali dari tuntunan Islam. Banyak sekali cobaan, ujian, bahkan bala bencana yang akan terjadi baik terhadap diri kita, masyarakat, bahkan negara kita. Ini disebabkan karena kita tidak mau kembali kepada ajaran Islam, tidak mau kembali kepada Islam secara kafah. Mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini 1446 Hijriah, kita bisa melakukan sebuah perubahan kepada kehidupan yang lebih baik, dari penerapan sistem sekularisme kepada sistem Islam secara kafah. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menerapkan, Allah akan membukakan pintu barakah sebagaimana janji Allah, walau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah akan berjanji, negeri yang akan melaksanakan Islam secara kafah, Allah akan memberikan sebuah kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan Allah bukakan pintu barakah dari langit dan bumi. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membuat perubahan kepada diri kita secara pribadi, bermasyarakat, bahkan bernegara. Dan itulah cita-cita semua umat manusia. Akhirnya kita tutup kajian kita dengan membaca Astaghfirullah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum